Fang terdiam mendengar penawaran paman itu. Hei nak, jika kau membiarkan aku pergi 200.000 yuan dan 6 botol eliksir dan 2 botol pil darah menjadi milikmu. Fang berpikir jika di total harganya sekitar 5,2 juta yuan, untuk menjadi pejuang membutuhkan uang yang banyak, itu hanya beberapa botol. Pria tersebut menggoda Fang, apakah kamu tertarik dengan penawaranku nak? Pil peningkat ki dan darah berguna untuk latihan dan ujianmu, itu bisa berguna untuk di masa depan. Pil di tanganmu sangat berguna untuk pertempuran, di tas ada juga pil penguat tulang dan pil penyembuh. Pejuang adalah orang yang melampaui batas fisiknya, jika memiliki tulang kuat akan membantu organ dalam, dan jika nilai darah melebihi batas, akan berakibat fatal jika tidak diimbangi tulang yang kuat. Jadi apa kau sudah pikirkan tawaranku nak? Selama kau membebaskanku, semua pil itu menjadi milikmu, tapi jika kau melapor ke polisi, semua pil dan uang itu tidak menjadi milikmu. Jangan berpikir untuk membunuhku. Jika dalam beberapa hari aku tidak ada kabar, maka teman-temanku akan mencariku dan kau tidak bisa melarikan diri. Kau masih muda dan masih labil, jadi terima saja tawaranku. Ini tidak merugikanmu, pil yang di tanganmu sangat berharga. Fang berpikir jika dia melepaskan paman ini dia bisa saja menuduhku mencuri tas ini, apa sebaiknya aku serahkan ke polisi, tapi isi dalam tas ini bernilai jutaan yuan, pasti polisi juga mau. Wah sama kayak di negara tetangga, menjadi pejuang aku sangat membutuhkan ini, setidaknya aku harus mencapai 150 poin darah. Dengan 5 juta yuan ini, aku bisa dengan mudah menaikkan poin di sistem. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku bilang ke Wang? Tapi Wang pasti menginginkan sumber daya ini. Nah, kenapa kau lama sekali berpikir? Semua itu bernilai 5 juta yuan. Tidak perlu bingung membuat pilihan. Fang dengan yakin memilih dia akan membunuh paman itu dan berharap temannya tidak mencarinya. Fang dengan yakin mengambil tongkatnya dan si pria mulai panik dengan sikap Fang. Si Fang pun dengan percaya diri mengatakan aku melakukan hal yang benar, yaitu membasmi kejahatan. Si pria mengatakan jangan bodoh bocah, teman-temanku pasti menemukanmu. Kemudian tali pun terlepas, pria itu dengan cepat melepaskan pukulan ke Fang, tapi dia kalah cepat. Tongkat Fang terlebih dahulu menghantam pria tersebut. Scene berpindah ke Gunung Changshan, seseorang sedang menyorotkan lampu senter, ternyata itu adalah Senior Wang. Senior Wang sedang berkeliling untuk mencari seseorang yang melarikan diri. Dering ponselnya berbunyi, ternyata yang menelpon Senior Wang adalah MC kita. Senior Wang bertanya ada apa menelpon malam-malam begini. Fang bertanya apa Senior Wang ada di Yangcheng. Fang memberitahukan, dia tidak sengaja bertemu dengan buronan yang ada dalam berita. Fang berkata satu-satunya pejuang yang dia kenal adalah Senior Wang, karena itu dia menghubunginya. Senior Wang pun berpikir apa itu buronan Huang Bing dan bergerak cepat ke rumah Fang Ping. Senior Wang berpikir sulit dipercaya Huang Bing bisa dikalahkan. Dia adalah pejuang tingkat 2 dan dikalahkan oleh seorang siswa. Bahkan kalau aku yang menghadapi Huang Bing aku harus hati-hati. Fang pun membuka pintu dan menyuruh Senior Wang untuk masuk. Senior Wang terkejut melihat Huang Bing terikat di kursi. Senior Wang tidak percaya melihatnya. Fang berkata saat ini buronan ini sedang pingsan. Senior Wang jika aku menyerahkannya kepada polisi, apa aku mendapatkan hadiah? Fang dengan cepat menunjukkan isi tas kepada Senior Wang, sepertinya Senior harus melihat isi tas ini sangat banyak barang berharga. Dan aku mau mengambil semuanya, bagaimana menurut Senior Wang? Apa kau tahu Fang dia adalah seorang kriminal, dia bisa saja membunuhmu. Fang berkata aku harap Senior Wang mau membantunya, tentu saja hasilnya kita bagi dua. Senior Wang pun memuji Fang, sangat pandai bernegosiasi, mungkin kita akan bertemu lagi, baiklah Fang aku akan mengurus buronan ini, kau belum membutuhkan pil penguat tulang dan penyembuh tingkat 2 ini, sebagai gantinya aku transfer 1 juta yuan,
aku belum bisa menerobos tingkat kultivasiku, kebetulan aku membutuhkan pil ini, jadi aku akan mengambilnya. Jika aku sudah bisa naik tingkat, kau bisa mencariku untuk mendapatkan sumber daya yang kau butuhkan. Baiklah Fang, untuk masalah Huang Bing aku akan mengurus semuanya. Fang dengan senang mengatakan jika hanya itu yang senior mau maka sisanya akan menjadi milikku. Fang berpikir ini sangat baik, dia mendapatkan banyak sumber daya. Tadinya berpikir senior Wang akan mengambil semuanya. Kemudian sistem menunjukkan uang milik Fang bertambah banyak, sistem sudah mengakui uang itu sebagai milik Fang. Sekarang hanya fokus untuk berkultivasi, lantas Fang berpikir seharusnya uangku 3,5 juta, kenapa hanya 2,4 juta yuan? Apakah sistem memiliki penilaian sendiri dan tidak mengikuti harga pasaran? Fang bertanya kepada senior Wang, bagaimana jika dia melaporkan tentang isi tas itu? Senior berkata, tenang saja, percaya padaku, dia pasti tutup mulut, kita hanya perlu membuat laporan palsu. Dia memberontak dan membahayakan sehingga harus segera dibunuh. Beberapa hari kemudian, Fang mendapatkan pesan masuk di ponselnya. Isi pesannya, senior Wang mengirim 1 juta yuan yang dijanjikannya. Saldo Fang bertambah menjadi hampir 1.200.000 yuan. Sistem pun mengkonfirmasi saldo sistem yang bertambah menjadi 3.400.000 yuan. Tiba-tiba sesuatu terjadi dengan sistem. Apa sistem melakukan upgrade? Di sini tampilan dan rasionya berubah. Sebelumnya 10.000 yuan meningkatkan 0,1 poin darah, sekarang menjadi 10, dengan kata lain 1,2 sama dengan 120 poin. Apakah bisa menggunakan 10.000 yuan untuk naik 1 poin darah dan ki? Akan ku coba. Fang pun berhasil menambahkan 1 digit menjadi 1,22. Fang berkata ini bagus, uang bisa meningkatkan poin, gak ada uang mati aja lah. Latihan seumur hidup, ini yang dinamakan privilege. Senior Wang mengirim pesan yang mengatakan setelah uang dia juga mengirim sesuatu untuk Fang. Senior Wang berterima kasih kepada Fang dan memuji Fang sangat berbakat. Tiba-tiba Yuan datang dan mengatakan dia lapar. Adiknya setelah tahu Fang banyak uang dia mencoba menggoda abangnya. Kemudian adiknya memberikan kiriman dari Wang Jin, yang ternyata sudah sampai. Adiknya mendengar nama Wang Jin merasa tidak asing. Apa itu Wang Jin yang terkenal itu? Yuan sangat kagum dengan Wang Jin sehingga meminta tanda tangannya kepada Fang. Kemudian Fang langsung pergi, dia tidak mau mendengar cerita adiknya. Fang berjalan dan berpikir paket apa yang dikirim senior Wang. Apa aku tanyakan dulu padanya? Kemudian Fang membuka isi paket tersebut dan ia terkejut melihat isinya adalah buku latihan jurus. Untuk menjadi pejuang ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, nilai darah yang tinggi, minimal 150 poin untuk menjadi pejuang. Kedua adalah tulang yang kuat. Syaratnya bukan hanya dengan pil tapi juga latihan yang berat. Fang berterima kasih senior Wang mengirimnya buku latihan. Awalnya dia berpikir untuk olahraga biasa saja. Untuk melakukan latihan ini, tidak mungkin mempraktikkannya di halaman belakang yang sempit. Tak lama datanglah sales rumah, menawarkan brosur real estate kepada Fang. Scene memperlihatkan perumahan di kota yang nyaman dan bagus. Sales menjelaskan luas bangunan ini 230 meter dan harganya 860.000 yuan. Fang berkata tempat ini lumayan bagus. Sales berkata dalam hati, anak ini cuma seorang siswa, dia pasti bukan orang kaya. Baiklah, jika rumah ini terlalu mahal kita akan pindah ke rumah yang lebih murah. Fang dengan tegas mengatakan itu tidak perlu. Apakah ada diskon jika aku membayar lunas? Sales pun berubah bahagia. Dengan cepat dia memberikan kunci rumah kepada Fang, karena dia berpikir ini pasti anak orang kaya. Sales menjelaskan dia akan memberikan diskon 5% untuk tuan muda yang kaya ini. Fang pun setuju dan menandatangani pembelian tersebut.
Setelahnya Fang bingung untuk menjelaskan kepada orang tuanya, lebih baik aku tidak memberitahu dan segera membeli alat fitness. Fang teralihkan dengan kerumunan, yang sedang menyaksikan pertarungan antara Tuan Ma melawan Tai. Reporter menjelaskan pertarungan yang sengit hingga tekanan terasa sejauh 5 kilometer. Awalnya ini adalah hutan. Semua penonton terkejut, melihat pertarungan yang sangat intens. Padahal cuman latihan yang mereka tahu, tapi serangan mereka sangat mengerikan. Bagaimana jika mereka bertarung serius? Reporter melaporkan bahwa ada sedikit insiden. Para kru mengalami luka-luka ringan, untung saja sang reporter pejuang tingkat 3, kalau tidak dia sudah mati. Fang melihat situasi ini dan meyakinkan pada dirinya dia akan melampaui para petarung itu. Scene berpindah ke mall, tujuan Fang untuk mengisi peralatan rumah barunya. Di dalam ada sepasang kekasih yang menginginkan sofa dengan harga 80.000 yuan, tetapi sang sales mengatakan sofa ini sudah ada pemiliknya, siapa lagi kalau bukan Fang MC utama kita. Dia segera mengeluarkan kartu dan membayar untuk sofa tersebut. Kemudian Fang kembali ke rumah barunya, dia mulai berlatih dengan memposisikan kuda-kuda selama mungkin agar memperkuat bagian kakinya. Dia mempraktekkan teknik yang diberikan oleh senior Wang. Di sini dijelaskan, terdapat 206 tulang yang ada di tubuh manusia. Dan letak meridian tubuh ada di dalam organ dalam, keduanya harus saling melengkapi. Fang belajar metode dari buku teknik agar bisa menggabungkan dua metode perkuat tulang dan darah Qi. Kunci dari metode Qi adalah, mengkompresi darah dan Qi sehingga dapat menyimpan lebih banyak Qi darah agar tubuh menjadi kuat, begitu juga dengan tulang. Fang bertanya kepada senior Wang jika tidak melatih kedua metode tersebut bisakah menjadi pejuang, tentu saja bisa tapi akan lebih sulit senior Wang berkata. Senior Wang menjelaskan dengan menggunakan metode Zhugong. Akan lebih mudah memperkuat tubuh. Di satu sisi kau bisa meningkatkan kemampuan dengan aman, di sisi lain kekuatanmu akan lebih cepat dan stabil. Jika memperkuat tubuh bagian bawah gunakan metode Buzu, namun itu cukup sulit, jika salah kamu akan merusak bagian bawah tubuhmu. Fang bertekad akan melatihnya saat kondisinya sudah kuat. Senior berkata tidak semudah itu Ferguson. Memang kamu Fang mempunyai nilai darah yang bagus, tapi tidak dengan kekuatan fisikmu, kamu tidak bisa meremehkan pemeriksaan fisik saat ujian. Senior Wang dengan serius mengatakan saat saraf di otakmu terluka di saat itulah kau mungkin akan lulus ujian. Fang dengan semangat 45 bertekad meski tidak lulus tahun ini, selama aku bisa menembus tingkat pertama ujian masuk bukan masalah untukku. Aku tidak akan mati jika sarafku terluka. Akhirnya Fang berhasil menembus tingkat pertama, seperti yang dikatakan senior Wang kekuatannya akan menurun secara signifikan, diperlihatkan poin di sistem telah menurun. Fang berkata tingkatkan darah Qi dan fisik. Fang terkejut dengan sistem yang merespon perkataan Fang untuk meningkatkan poin statistik. Tidak hanya pulih dia mencapai batasan tingkat 1, Fang sangat senang karena tidak butuh waktu lama untuk pulih dengan menggunakan sistem. Setidaknya butuh pil senilai 100.000 yuan, kalau seperti ini aku pasti bisa lulus ujian dan menjadi lebih kuat lagi. Tanggal 6 April kemudian tanggal 15 April dan tanggal 28 April dan waktu 3 hari sebelum ujian bela diri, Scene memperlihatkan seorang yang sedang mencari kandidat terbaik, karena sudah 10 tahun tidak muncul kandidat terbaik itu sudah lama sekali. Dia adalah wakil ketua kelompok inspeksi, Provinsi Nanjiang. Dia bingung mau menghabiskan semua dana yang ada. Wakil ketua mengatakan jika tidak ada kandidat yang memiliki nilai darah melebihi 120 maka posisinya sebagai wakil akan berbahaya. Tanggal menunjukkan sudah masuk bulan Mei. Tanggal 1 ini adalah waktunya, ujian untuk pejuang dimulai.